Selamat datang yang baru saja bergabung. Ya, terima kasih teman-teman yang baru saja bergabung. Sebentar ya, saya sedang share ke beberapa grup. Selamat datang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Kak Widya. Waalaikumsalam Kak Bibu. Selamat datang. Tunggu sebentar ya. Sebentar lagi insya Allah kita akan mulai. Yuk, kumpul. Segera berangkat kita. Waalaikumsalam Kak Rima, Kak Hizi. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Waalaikumsalam Kak Wawa. Waalaikumsalam Kak Fitri, Kak Nurjana, Kak Helen. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Beni. Waalaikumsalam. Warno, Pak Saman. Ya, mudah-mudahan TikToknya lagi waras ya. Beberapa hari ini TikToknya kurang normal. TikToknya error. Ya, waalaikumsalam teman-teman semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, teman-teman, berbahagia sekali pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah setelah seharian kemarin ya. Tadi pagi dan kemarin malam kita off, kita libur live streaming. Kemungkinan ke depan itu liburnya Senin Kamis ya teman-teman ya. Jadi kita hanya live itu selain Senin Kamis kemungkinan, tapi lihat kondisi. Mengingat jadwal atau agenda saya yang semakin padat teman-teman, semakin banyak jamaah, semakin banyak mitra atau member Terapi Langit yang terus bertambah setiap harinya. Jadi saya juga harus pinter-pinter ngatur manajemen. Nah ini saya mengaku ya bahwa saya lemah di manajemen waktu teman-teman. Ya, untuk tadi pagi tidak live Kak Only. Tadi pagi dan tadi malam ya kita libur dulu. Ya mudah-mudahan Allah mengatur urusan kita. Jadi sebenarnya kalau kita lemah di urusan manajemen, nah ini teman-teman ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita semuanya. Kalau kita merasa lemah di manajemen, kita bisa atur semampu kita, tapi kemudian kita serahkan juga kepada Allah untuk mengatur urusan kita. Ini penting ya, karena seringkali kita itu mengandalkan kekuatan manajemen diri kita, ya kan? Ini ada yang punya banyak kesibukan di antara teman-teman semuanya, entah itu ngajar, terus kemudian sambil ngurus rumah tangga juga, kebetulan belum punya ART begitu ya. Terus kemudian barangkali nyambi ada sambilan mungkin bisnis atau jualan, atau mungkin bantu suaminya begitu pulang tidak kemudian nganggur, atau barangkali pekerjaan di kantor atau pekerjaan di luar atau bisnis di luar dibawa ke rumah. Nah ini seringkali
Ya, seringkali kita merasa kurang, waktu 24 jam kurang. Ya, banyak yang merasa waktu 24 jam kurang ya. Alhamdulillah. Jadi, ya betul. Waktu itu sangat sangat singkat sekali, teman-teman. Sangat 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 cepat sekali. Perasaan baru kemarin kita lahir, baru kemarin kita main dengan teman-teman kita, baru lulus sekolah, tahu-tahu sudah segede ini, teman-teman. Dengan seabrek masalah hidup, ya kan? Kok kayaknya cepat sekali. Teman-teman, di satu waktu ya, ada satu orang yang bisa memimpin negara. Ada satu orang yang bisa memimpin suatu daerah yang begitu luas. Tapi di saat yang bersamaan ada orang yang mengurus dirinya sendiri saja nggak bisa. Ya kan? Nah, maka teman-teman, bagaimana solusinya? Solusinya, iya betul, tahu-tahu sudah kepala 4, nanti tahu-tahu sudah punya cucu loh. Nah, maka teman-teman, yuk, ini waktu yang sering kita lalaikan ini sebetulnya dosa yang paling banyak kita lakukan ya, yang seolah-olah sepele, yaitu menyia-nyiakan waktu, teman-teman. Sampai kemudian Allah sampai abadikan dan Allah bersumpah, ya, wal asr, demi waktu asar, ya, wal fajr, demi waktu fajar, gitu ya, wal lail, demi waktu yang malam. Nah, Allah di dalam Al-Quran banyak kemudian bersumpah dengan waktu. Nah, ini bedanya ya, kalau kita sumpahnya, ini teman-teman hati-hati yang sering bersumpah dengan sumpah yang salah. Sumpah yang salah bagaimana? Demi Allah dan demi Rasul. Nah, ini hati-hati. Ini merupakan sebuah kesyirikan. Jadi, sumpahnya makhluk itu hanya boleh kepada Allah. Begitu ya, hanya boleh kepada Allah. Jangan, gak usah ditambahin demi Rasul. Ini barangkali banyak teman-teman yang sering menggunakan sumpah atas nama Nabi. Ya, sumpah itu hanya boleh kepada Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian Allah itu bedanya, Allah itu bersumpahnya dengan nama makhluknya, gitu, ya, demi waktu malam, demi waktu asyar, demi waktu fajar, ya, demi waktu duha, seperti itu. Oke ya, betul. Allah yang Maha Dahsyat luar biasa bisa mengatur semuanya. Maka teman-teman ketika kita merasa lemah di dalam mengatur urusan hidup, gitu ya, maka kita serahkan kepada Allah. Caranya bagaimana? Saya sudah pernah sampaikan, caranya adalah dengan manajemen Al-Quran. Dengan manajemen Al-Quran. Semakin kita banyak membaca Al-Quran, ya, seolah-olah waktu kita kepotong ya. Misalnya kita membaca Al-Quran setengah jam atau mungkin 1 jam per hari. Seolah-olah waktu kita yang 24 jam itu kepotong 1 jam. Nah, sebetulnya enggak. 1 jam yang kita luangkan untuk Allah, untuk Al-Quran, sebetulnya kita sudah menyerahkan kepada Allah manajemen waktu agar Allah mengatur urusan kita. Gitu. Kemarin libur, iya betul Kak Elda. Tadi pagi libur, terus kemudian tadi malam juga libur. Insya Allah ini bisa kita lanjutkan ya. Karena saya merasa lemah di manajemen waktu, jadi sampai stres sendiri, pusing sendiri, mengatur begitu banyak agenda, dan energinya seolah tersita. Nah teman-teman, kalau kita hanya mengandalkan manajemen waktu sesuai dengan kemampuan kita, teman-teman seringkali yang menyita waktu itu bukankah kegalauan? Ya kan? Satu hal yuk, teman-teman, yang perlu disadari, yang menyita waktu itu seringkali kesedihan, kegalauan, kemudian baper, ya, sedih, marah, emosi, itu menyita waktu loh. Coba teman-teman hitung berapa banyak waktu yang terbuang gara-gara kita nggak produktif karena ada luka batin, ada emosi yang harus dipendam, ya kan? Merenung sendiri itu berapa menit coba? 1 jam merenung gitu ya, bersedih, nunduk, Allah Akbar. Sudah dihitung-hitung berapa waktu yang terbuang, gitu ya. Maka, nah ini belum nanti kalau misalkan sakit, belum nanti kalau misalkan nggak bisa tidur, bisa tidurnya itu menjelang subuh malah, ya kan? Menjelang subuh baru tidur, subuhnya kebablasan, habis subuh tidur lagi, terus siang katakanlah aktivitas, habis sore tidur lagi. Nah ini pola hidup begini, ini hati-hati ya. Ini pola hidup yang sehari saja nggak live rasanya lama sekali. Iya, saya ngerasa kayaknya kita nggak live setahun ya. Nah, pola hidup yang kacau begini teman-teman, itu bisa jadi memang ada semacam intervensi atau gangguan dari dunia gaib, bukan dunia maya ya. Jadi ayo, yang merasa hidupnya kacau, ya, mudah-mudahan dengan terapi Al-Quran kita bisa
menormalkan kembali siklus kehidupan kita. Bismillah ya. Oh iya teman-teman, kita kalau berkumpul insya Allah ya lebih bahagia. Ya mohon maaf teman-teman, kemungkinan nanti liburnya Senin Kamis. Karena saya harus ngatur agenda, bener-bener sulit banget teman-teman untuk ngatur ya. Di Terapi Langit nggak ada yang komen. Ada loh. Di Terapi Langit banyak yang komentar Kak Isya. Rame loh. Teman-teman, ya. Mudah-mudahan kita dengan mengikuti Terapi Langit ini, kemudian membaca Al-Quran, insya Allah, mudah-mudahan Allah mengatur waktu kita, ya. Iya, saya juga inginnya teman-teman, saya ingin sehari itu live 4 kali malah. Pagi, siang, sore, malam. Cuma, ini terbatas. Terbatas suara. Seringkali saya kehabisan suara. Jadi serak, akhirnya drop. Nah, ini malah semuanya nggak keurus nanti. Keluarga nggak keurus, ya. Tim yang ada di grup nggak keurus, dan seterusnya. Oke, teman-teman. Sudah jam 20.16. Insya Allah 15 menit lagi ya. Di tempat saya juga nggak ada yang komen. Iya kah? Ini ada yang, wah ini TikToknya lagi error lagi teman-teman. Ya, TikToknya ternyata lagi error lagi. Yang TikToknya error, silakan keluar dulu ya. Ya betul Kak Eko, mohon maaf ya. Karena memang jadwalnya bentrok, banyak sekali kesibukan. Yang merasa sendirian, nggak ada komentar, nggak ada gambar, silakan keluar dulu. Keluar dulu terus kemudian masuk lagi ke sini. Gitu ya. Nah, kita sedang membahas manajemen waktu nih teman-teman. Banyak di antara kita yang sering menyia-nyiakan waktu ya. Banyak di antara kita yang sering menyia-nyiakan waktu tanpa sadar, baik dengan kesadaran penuh gitu. Coba teman-teman scroll TikTok itu berapa lama coba? Bisa dihitung. Ya. Hati-hati loh dengan tipu daya jari ini. Teman-teman, kita sadar nggak sih sering scroll gitu? Jadi kadang susah banget ngerem, ya nggak? Scroll gitu. Terus lihat tayangan menarik. Terus apa? Sibuk baca komentar, ya kan? Kita kadang sibuk baca komentar. Komentar yang lucu-lucu. Kita suka ngakak dengan komentar yang lucu-lucu, ya kan? Nah, maka ini hati-hati. Ini bagian dari talbis ya, tipu daya iblis yang kemudian mengajak kita untuk membuang waktu. Lain halnya kalau misalkan kita cari memang cari tontonan-tontonan yang bermanfaat seperti itu, insya Allah itu akan menjadi sebuah ilmu, gitu ya. Nah, tayangan-tayangan yang melintas di beranda kita itu tergantung pencarian kita. Jadi jangan salahkan TikTok kok istilahnya kok sia-sia. Tergantung kita searchingnya selama ini apa begitu. Searchingnya apa? Ya sesekali nggak apa-apa, tapi harus dijatah ya. Dijatah misalnya scroll itu berapa. Jadi kita nggak bisa totalitas itu jadi orang baik 100% itu nggak mungkin teman-teman. Dan kita jangan sampai merasa orang baik ya. Kita semuanya ini adalah orang yang sedang belajar baik. Maka kalau misalkan kita ingin memperbaiki diri, nggak kemudian jebret sama sekali nggak menggunakan sosmed. Yang aja malah nanti semakin stres. Jadi kita proporsional saja ya di dalam memanfaatkan ya sosial media gitu. Nah, terutama teman-teman yang nggak punya ini ya. Ini adakah hafalan Quran, setoran? Oh, saya kebetulan mau buat forumnya ya. Buat forum untuk setoran. Siapa di sini yang mau forum untuk setoran Al-Quran? Mungkin target awal kita, awal juz 30, setelah itu masuk ke juz 1 Al-Baqarah. Ya. Nah, insya Allah nanti forumnya free. Ya, forumnya gratis lah. Kalau misalkan ada yang mau infak, boleh, tapi infaknya nanti kita salurkan ke pondok pesantren ya yang kami kelola, pondok pesantren Terapi Langit begitu. Nah, kembali ke topik pembahasan ya, teman-teman. Nah, di sini apalagi kalau kaum Hawa. Kaum Hawa, kaum Adam. Perbedaannya apa nih? Perbedaannya kalau banyak ya dosa di antara kaum Adam itu kan, Adam itu biasanya dosanya di mata, ya kan? Dosanya di mata. Kalau kaum Hawa di mana? Dosanya rata-rata melalui mulut. Ini rata-rata, ya kan? Mulut. Kalau Adam, mata. Hawa, gitu ya. Menandakan banyak vokal, gitu kan? Nah, biasanya kalau tertahan itu dilampiaskannya melalui
ya, melalui apa nih? Komentar-komentar. Nah, kita yang tertahan nggak bisa ngomong seharian karena nggak ada tempat curhat, akhirnya dilampiaskan lewat komentar. Apalagi kemudian karakternya kaum Hawa itu sukanya dilihat, ya, kaum Adam sukanya melihat, ya kan? Terus kaum Adam sukanya mencuit-cuit, kalau kaum Hawa sukanya di sweet-sweet, begitu. Nah, maka teman-teman, ini ya pelan-pelan kita bareng-bareng ya memperbaiki diri gitu. Apalagi kalau sudah pegang HP, ya, pegang HP. Yang lebih sering selfie itu cowok atau cewek? Ya, yang lebih lebih sering selfie cowok atau cewek? Kalau saya katakan yang lebih sering selfie itu si cowok sebetulnya, ya. Yang lebih sering selfie cowok, apalagi cewek, ya, apalagi kaum kaum Hawa. Nah, bedanya kalau misal pegang apa nih, handphone, bedanya kalau masalah selfie, kalau cowok itu dari satu sudut saja. Biasanya dari satu sisi gitu kan. Tapi kalau cewek dari 360 sisi, teman-teman. Dari depan, oh, cekrek. Dari samping, cekrek. Dari atas, cekrek. Dari belakang, cekrek, gitu kan. Macam-macam 360 sudut diambil semua. Ya. Maka teman-teman ini ya hati-hati. Ini bisa jadi ya, bisa jadi penyakit yang teman-teman selama ini alami, keluhan yang teman-teman selama ini alami. Entah itu penyakit hati, penyakit galau, kemudian hati yang kotor, hati yang sedih, sakit fisik yang seolah-olah ya dirasa terus-menerus, dicek ke dokter, ada yang memang ada penyakitnya, ada yang tidak terdeteksi penyakitnya. Terus macam-macam lah. Itu bisa jadi karena foto-foto yang kita upload loh di sosmed loh. Ya kan teman-teman, ada yang suka ini update konten-konten, maksudnya dari foto-foto yang kita ambil, kemudian video kita sering update lagi belanja nih, gitu kan. Terus kemudian di-share. Nah, ini bisa jadi mengundang penyakit ain. Itu ya. Mengundang penyakit ain. Demikian juga ayo kita kaum kaum Adam gitu ya. Kaum Adam, ayo kita bareng-bareng. Saya juga bukan orang yang suci ya, saya bukan orang yang bersih. Makanya kemudian saya ingin mendapatkan kebaikan dari Allah dengan apa? Dengan cara mengajak teman-teman. Ya. Boleh sekali Kak Kori, ya. Boleh sekali, tetap boleh. Saya mengambil pendapat yang boleh tetap berwudu walaupun sedang halangan. Memang ada beberapa pendapat, tapi saya lebih mengambil pendapat yang membolehkan tetap berwudu, dan itu bukan untuk menghilangkan hadas besarnya, tapi untuk menjaga nilai-nilai kemuliaan. Jadi wudu itu memang ada dua fungsi. Yang pertama adalah memang menghilangkan hadas kecil. Terus kemudian yang kedua adalah menjaga nilai-nilai kemuliaan ketika kita menjaga wudu kita, gitu. Boleh sekali, bahkan baca Al-Quran boleh-boleh saja, asalkan jangan dari mushaf, begitu ya. Jangan dari mushaf, tapi melalui handphone. Nah, maka teman-teman, ayo kita yang sudah tahu sumber-sumber dosa kita, kaum Hawa itu dari mulut, ya, kaum Adam dari mata, maka ya kita jaga, mulai jaga. Kita harus tahu kelemahan diri kita. Kita lemahnya itu di mana? Kalau kita merasa lemah ketika kita sendiri ya terpancing untuk melihat sesuatu yang tidak pantas gitu, maka hati-hati. Makanya kemudian nangisnya cowok dan cewek itu kan beda ya. Nangisnya cowok dan cewek itu beda. Karena bisa jadi itu menunjukkan sumber dosa yang paling banyak dia lakukan. Nangisnya cewek kan begini kan, yang ditutup mulutnya. Ya kan, kemarin sudah saya sampaikan ini, barangkali ada yang belum paham. Ya, yang nangisnya cewek itu yang ditutup mulutnya. Ada nggak yang nangis cewek itu ditutup matanya? Enggak. Ini nangisnya cowok. Nangisnya cewek itu gini. Iya kan? Yang ditutup mulutnya gitu. Nggak ada cewek nangis ditutup matanya. Ya, kalau cowok nangis pasti ditutup matanya itu. Aku sedih, bro. Iya kan? Nggak ada cowok nangis. Aku sedih, bro. Nggak ada kan? Ini cewek tulang lunak ya, kaum melambai. Kalau yang cowok tapi nangis ditutup mulutnya, ya kan? Nah, maka ini bisa jadi memang menggambarkan sumber-sumber ya dosa terbesar yang sering kita lakukan begitu. Ayo kita renungkan ya. Bismillah, mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki lah. Ya. Bisa terus memperbaiki diri, kemudian pelan-pelan. Jadi tidak kemudian langsung jebret
ya memperbaiki menjadi manusia yang terbaik. Enggak, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Yang biasanya setiap hari itu sosmedan ya, main TikTok misalkan 5 jam, ada dikurangi. Dari mulai 4,5 jam, dikurangi 30 menit. Ya, besoknya lagi dikurangi 1 jam. Besoknya lagi dikurangi, begitu. Begitu ya. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang mau kita tambah setiap harinya ya. Jadi ditambah-tambah sedikit demi sedikit begitu, insya Allah nanti akan semakin banyak gitu ya. Nah, kita paling enak sebetulnya ya, kita mengambil peran. Ini bagi teman-teman yang suka baperan. Ayo mengambil peran biar tidak baperan. Nah, ini saya dapat quotes nih, bagus banget nih teman-teman. Ini dapat quotes bagus banget ya. Insya Allah, ayo ambil peran biar tidak baperan. Kalau nangis nggak kayak gitu. Ya ini rata-rata Kak Ima, rata-rata nangisnya begitu, ya kan? Perannya adalah peran di dalam menolong agama Allah. Ya, saya sudah sering sampaikan, biar teman-teman ini hafal ayatnya. Surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nah ini simple, rumus sederhana, tapi kalau kita terapkan, insya Allah akan datang pertolongan Allah. Caranya bagaimana agar Allah menolong kita? Kita tolong agama Allah. Bukan berarti Allah butuh pertolongan ya, bukan berarti itu. Tetapi ini dalam rangka kita yang butuh. Kita yang butuh, walaupun kita tidak berperan sekalipun, akan banyak orang lain yang berperan menolong agama Allah. Begitu. Ya. Jadi caranya bagaimana mengambil peran? Kalau cowok nangis tutup telinga, iya kah? Enggak, tutup mata tuh. Yuk kita ambil peran di dalam agama ini teman-teman. Kita mau berperan sebagai apa? Jadi untuk berperan dalam agama itu tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi kiai, tidak harus naik mimbar. Ya, apalagi kaum perempuan nih, tidak bisa atau jarang ya mengambil porsi di mimbar-mimbar karena seringkali mainnya di balik layar. Kalaupun kajian, ya kajian khusus untuk para akhwat, untuk para perempuan begitu. Oh, hujan ya? Ada di antara teman-teman daerahnya yang hujan, yuk manfaatkan untuk berdoa. Insya Allah. Ya, betul. Berdakwah dengan dakwah itu, jadi kita menjadi naik level ya, bukan hanya sebagai manusia yang solih. Bukan menjadi manusia yang solih-solihah, tetapi naik level menjadi manusia yang muslih. Ya, muslih itu solihnya bukan untuk sendiri, tapi ngajak orang lain. Gitu ya. Ngajak orang lain untuk ikut solih. Caranya apa? Dengan perannya itu banyak teman-teman, tidak harus lewat mimbar, lewat media sosial. Ini kita sudah punya senjata yang luar biasa loh. Ya, teman-teman nanti boleh share setiap konten saya di TikTok ini. Saya kan sering share ya. Ini mudah-mudahan akan saya perbanyak terus kontennya. Cowok nangis pegang jidat, iya kah? Pegang jidat sama kayak gini, gitu ya. Ya, teman-teman, manfaatkan sosial media kita sebagai alat untuk memperbanyak amal-amal kita. Kebayang nggak teman-teman? Ketika Allah melalui malaikat mautnya, ya, malaikat Israel itu memanggil kita, menjemput kita, dan kita sudah pindah alam, kita masih punya bekas. Bekas apa? Athar. Kita masih punya athar. Athar itu bekasnya. Bekas apa? Bekas jejak amal yang kita tinggalkan selama kita di dunia. Ayo manfaatkan. Ngonten. Ya, ngonten teman-teman. Ngontennya gimana? Nggak bisa dong. Ya sembarang aja. Pokoknya tekan di tombol ini nih. Tekan tombol tengah ini ya. Begini. Terus kemudian silakan teman-teman rekam lah. Ya. Ada sampai 10 menit bisa nih. Gitu. Belum terapi. 2 menit lagi insya Allah. Ya. Teman-teman, ya. Sederhana begini, waktunya sholat misalkan, kita rekaman. Kalau nggak pede nampilin muka, tidak nampilin muka, silakan teman-teman nggak usah tampilin muka. Ambillah satu buku, ya bahas misalkan di situ baca satu hadis misalkan, ya. Terus kemudian ada kajian apa kita ikut direkam atau rekamnya itu kalau nggak usah penuh, kalau takut memorinya penuh ya, nggak usah full. Misalkan kajiannya 1 jam. Direkam di bagian-bagian penting lah. Nah, itu nanti silakan di-share. Walaupun nggak ada yang lihat, tapi berusahalah nge-share semua bentuk-bentuk kebaikan, gitu ya.
Oke, sudah jam 20.29. Yuk kita mulai. Bismillah. Alhamdulillah TikToknya tidak error lagi. TikToknya sudah selesai masa PMS kayaknya ini ya. Sehingga tidak error lagi. Nah, iya, kalau misalkan bukan hanya sekedar untuk cewek ya, semuanya itu bisa berpotensi. Semua foto itu bisa berpotensi menjadi penyakit ain. Kalau misalkan bukan tujuan untuk ibadah, ya. Misalnya tujuan untuk yang aneh-aneh, tujuan pamer, begitu. Tujuan niatnya sudah salah, tujuan menunjukkan kebahagiaan kita itu bisa berpotensi jadi penyakit ain. Tetapi kalau insya Allah untuk kebaikan, ya apalagi kalau jualan ya, jualan ini tidak harus upload barang, ya. Itu silakan teman-teman bisa mengupload barang. Kalau misalkan terpaksa harus tampil, ya terpaksa harus tampil, baca doa dulu, baca doa Bismillah, terus kemudian banyak-banyak membaca doa perlindungan. Kalau memang konten TikTok itu adalah niatnya untuk kebaikan ya, untuk jualan, untuk dakwah, untuk syiar seperti itu. Iya, bisa. Jangankan dukun, setiap orang itu bisa menjadi perantara santet, gitu ya. Nah, banyak-banyak baca doa perlindungan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah, ya, yang apabila namanya disebut la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi tidak akan memberikan bahaya apa yang di langit dan apa yang di bumi. Ya, jadi begitu. Intinya doa-doa perlindungan. Gitu. Oke, teman-teman. Yuk mulai. Sudah siap air ya? Sudah siap air? Oh ya, mohon maaf kemarin yang sudah siapkan air banyak, 1 teko plus ember, air 1 ember, ternyata nggak alive. Saya ikut merasakan, ya. Saya ikut merasakan kesedihan seperti itu. Nanti saya share doanya ya. Saya share doanya untuk perlindungan. Live nggak ada yang gabung seperti orang gimana? Iya kah? Maksudnya gimana nggak ada yang gabung, Kak Wawa? Yuk, kita matikan dulu ya. Mau ini? Kita terapi lidah dulu deh. Sudah lama kita tidak terapi lidah nih. Kita terapi lidah dan terapi jari. Oh ya, saya mau nge-share 1 terapi sebetulnya. Tapi karena ini terbatas, mungkin insya Allah nanti kita lain kesempatan ya. Lain kesempatan, bismillah. Sebentar. Daun bidara 7 lembar. 7 lembar ya. 7 lembar ini untuk airnya meronta-ronta. Iya, betul sekali. Mas Dwi Trilili. Shimili Kitty. Oke, teman-teman. Ya. Sebentar. Bismillah. Ya, saya izin matikan dulu ya. Air untuk ini Kak Dewi, untuk diminum sama untuk mandi. Diminum sama untuk mandi. Saya izin mematikan komentar dulu ya. Saya matikan komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang ingin berkomentar, silakan pindah ke akun satunya. Jadi saya live di 2 akun ya. Akun Terapi Langit dan akun Coach Mufti. Seperti itu. Airku tadi bagi merana. Iya, kasihan sekali Kak Erna. Yang kasihan airnya ya. Tapi mudah-mudahan masih disiapkan ya. Oke, kalau masih disiapkan silakan ya. Insya Allah kita akan bacakan air. Airnya teman-teman kalau mau nyiapkan 2, 1 air dalam gelas, ini air mateng. Kemudian yang satunya 1 ember, ini air mentah. Air mentah untuk apa? Untuk nyiram. Nyiram siapa? Bukan nyiram tetangga yang suka ghibah ya. Tapi nyiram genteng rumah kita. Barangkali ada di antara teman-teman yang rumahnya aneh-aneh, rumahnya sering ada ledakan, ada suara pasir, hawanya panas bikin emosi, bukan karena panas hawa atau cuaca ya. Tapi seringkali pokoknya panas sampai masuk ke hati, bikin emosi. Begitu masuk rumah, emosi. Begitu masuk rumah, lemes, sakit. Tapi begitu keluar rumah, sehat. Nah, ini maka harus diruqyah rumahnya
Dengan apa? Dengan air, siapkan 1 ember. Terus kemudian nanti akan kita niatkan membacakan air 1 ember tersebut. Oke ya, kita mulai ya. Kita mulai terapi lidah dulu teman-teman. Ya, terapi lidah dulu. Julurkan lidahnya. Kemudian lipat ke atas. Lipat ke atas ya. Oh ya, sebelumnya buang dulu ya nafas yang ada di dalam paru-paru kita. Tarik nafas panjang pelan-pelan lewat hidung. Hembuskan lewat mulut pelan-pelan. Tarik nafas panjang lewat hidung. Sekali lagi. Zikiran ya dalam hati ya. Hembuskan pelan-pelan lewat mulut. Ucapkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Oke teman-teman. Ya, posisi badan rileks sebisa mungkin sambil duduk ya. Sambil duduk, boleh bersandar, boleh tidak. Jangan sambil tiduran. Tidurannya nanti setelah selesai. Gitu. Sebisa mungkin hadap ke arah kiblat ya, walaupun ini bukan sebuah kewajiban, tapi hanya untuk ini ya, hanya sebuah adab. Nggak bisa lewat mulut. Ya, kalau nggak bisa lewat mulut, silakan jangan lewat telinga. Lewat hidung saja nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Ya, lidah lipat ke atas. Tempelkan di langit-langit mulut. Gigi ditutup, bibir ditutup. Ya, kita ambil 5, 5, 5. 5 tarik nafas, 5 tahan nafas, kemudian 5 hembuskan nafas lewat hidung. Saya hitung ya. Yuk, tarik lewat hidung nafasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat hidung pelan-pelan. Sesuaikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, teman-teman gak usah ngitung, saya yang ngitung. Teman-teman tugasnya adalah tarik nafas, tahannya di perut ya, sampai perutnya membulat gitu. Jangan tahan di sini. Pokoknya turunkan ke bawah gitu ya. Terus kemudian tahan 5 hitungan. Kemudian hembuskan lewat hidung 5 hitungan. Bisa nggak hembus lewat mulut? Kayaknya susah. Saya sudah nyoba susah. Lebih baik lewat hidung ya. Susah. Oke, sekali lagi ya. Yuk, sekali lagi siap. Hitung mundur dulu. 3, 2, 1. Yuk, tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Disesuaikan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Hembuskan lewat hidung. 1, 2, 3, 4, 5. Ngitungnya lama gimana? Ngitungnya udah cepet ini. Teman-teman udah nggak kuat ya. Oke. Ada yang batuk-batuk, ada yang sendawa, ada yang mual. Yuk, kita netralkan dengan terapi jari. Ya. Pegangnya boleh bebas ya, teman-teman. Boleh pegang seperti ini, boleh pegang begini. Intinya kita pegang setiap jari kita. Ini insya Allah manfaatnya untuk mengembalikan fungsi organ tubuh kita normal kembali seperti sedia kala. Yuk, jempolnya dulu. Bismillah. Pegangnya nggak usah terlalu kencang, dipegang saja. Saya ini kebetulan sudah sering kita jelaskan ya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung, ya, ini praktekkan dulu saja, ngikut dulu aja pokoknya. Insya Allah ini untuk kesehatan ya. Nah, ini tarik nafas teman-teman, karena ini terhubung dengan banyak organ nantinya ya. Nah, kapan-kapan saya sudah buatkan videonya, nanti teman-teman cek videonya untuk manfaatnya. Kemudian silakan teman-teman, boleh dengan mata terpejam, tapi jangan sampai kosong ya. Silakan teman-teman penuhi hati ini dengan zikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak usah pakai mulut, karena mulut akan kita gunakan untuk pernafasan. Tariknya lewat hidung, nggak usah ditahan. Terus kemudian hembus lewat mulut. Begitu ya. Yuk, nah ini kalau ini sekuatnya. Tarik nafas bebas, berapa hitungan. Yuk mulai, terserah sekuatnya. Hembuskan lewat mulut, pelan-pelan, sekuatnya. Yuk, sekali lagi teman-teman.
Tarik lewat hidung, dalam hati zikiran, kemudian gak usah ditahan, langsung aja hembus lewat mulut. Nah, mungkin ada yang sudah merasakan jarinya, jempolnya berdenyut ya. Ada terasa denyut. Nah, itu menandakan ya insya Allah kalau teman-teman sering mengalami emosi yang tidak stabil gitu ya, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan berlebihan ini insya Allah nanti akan ternetralisir. Yuk ke jari telunjuk sekarang. Ya, jari telunjuk dipegang. Tarik nafas panjang teman-teman. Ini bebas ya, kanan kiri bebas terserah. Nanti kalau bisa dua-duanya. Tapi saya hanya akan memberikan panduan satu jari saja gitu, satu sisi tangan. Nanti teman-teman praktekkan di rumah tangan sebaliknya. Gitu. Ya, tarik nafas panjang sepelan mungkin, sebisanya, sekuatnya sebisanya, semakin pelan semakin bagus, baik tarikan ataupun hembusan. Yuk, tarik nafas. Kemudian hembuskan lewat mulut. Sekali lagi teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan kebaikan untuk diri kita. Yuk, jari yang tengah ya. Jari yang tengah. Seperti ini. Dipegang. Boleh pegangnya seperti ini. Boleh begini, yang penting dipegang saja. Ya, misalkan seperti ini. Saya kasih ambil contoh yang berbeda ya. Seperti ini misalkan. Yuk, tarik nafas. Gak usah ditahan, hembuskan. Jangan lupa tetap zikiran. Sekali lagi. Hembuskan. Badan rileks teman-teman ya. Badan rileks, jangan terasa kaku, jangan terlalu tegang gitu. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Kalau misalkan teman-teman sampai mual, muntah-muntah, ya dimuntahkan saja. Kemungkinan itu adalah reaksi positif ya. Karena ini fungsinya adalah untuk memperlancar aliran darah, sehingga darah ini lebih lancar beredar, menyebar, termasuk juga menyebarkan oksigen. Nah, karena gangguan sihir atau jin itu seringkali mengendap di aliran darah yang tersumbat, yang tidak lancar di situ. Maka wajar kalau terjadi mual, muntah, atau sendawa, atau batuk-batuk ya. Yuk, jari manis. Ya, jari manis. Yuk, tarik nafas panjang. Hembuskan lewat mulut. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Langsung hembuskan lewat mulut. Jangan lupa zikiran. Kalau ingin lebih konsentrasi, mata tertutup ya. Silakan teman-teman yang kelingking sini, kelingking ya. Pegangnya terserah, boleh begini, ya. Tapi nggak usah pakai gaya aneh-aneh, nggak boleh, nggak begini, boleh nggak begini. Yang santai aja, yang jangan bikin ribet ya. Sebenarnya boleh saja, tapi kan nggak nyaman posisinya, senyaman mungkin, ya. Kalau nyaman ditempelkan di dada begini boleh, silakan. Yuk, tarik nafas panjang. Hembuskan lewat mulut. Sekali lagi. Hembuskan. Ya, mudah-mudahan yang sakit kepala sembuh. Kalau malah justru sakit kepala, nikmati dulu. Insya Allah ini bagian dari proses ya. Ya, terakhir teman-teman, ini ya. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Intinya ditekan dengan ibu jari. Ya, tekan dengan ibu jari seperti ini.
Terus kemudian ini letakkan di punggungnya, diputar begini, letakkan di punggung. Ya intinya gini sih, ya. Intinya dipegang, ini ditekan, kemudian ini diletakkan di punggung. Ya, seperti ini, posisi rileks ya, posisi badan rileks. Ini ditekan tapi jangan terlalu keras. Insya Allah ini bermanfaat sekali untuk meredakan stres, anxiety, kemudian kecemasan, pokoknya gangguan jiwa lah, gangguan mental, ya. Atau mungkin ada teman-teman yang mulai ada tanda-tanda tanda-tanda hilang kesadaran gitu ya. Karena begitu banyak permasalahan hidup, ya insya Allah mudah-mudahan Allah sembuhkan ya. Ya pegang, tarik nafas panjang, hembuskan lewat mulut. Astaghfirullahaladzim. Oke teman-teman. Nah nanti setelah ini, setelah live ini berakhir, silakan teman-teman lakukan jari satunya. Jangan cuma satu ya. Kalau bisa dua-duanya. Begitu. Mulai dari jempol, telunjuk, ya, kemudian jari tengah, gitu. Kemudian jari manis. Nah ini sebetulnya idealnya per jari itu 3 menit sampai 5 menit. Ya, karena waktu kita terbatas, jadi kita cukup 2 tarikan nafas saja. Begitu ya. Oke, bismillah. Kita mulai. Saya izin minum dulu ya, teman-teman. Bismillah. Yuk, kita ikrar. Ikrar untuk memutuskan ikatan sihir atau jin. Barangkali ada di dalam diri kita. Barangkali sebelumnya mungkin sudah lepas ya, tapi kemudian ada tukang sihir yang kemudian mengirimkan lagi gitu ya, sehingga tidak jadi masalah kalau senantiasa kita ucapkan setiap harinya. Itu karena ucapan ini mengandung sebuah kekuatan yang insya Allah luar biasa atas izin Allah. Ya teman-teman, berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, malam ini aku berikrar memutuskan segala macam. Ikuti ya ucapan saya teman-teman. Ada yang belum mengucapkan barangkali di situ. Yuk ikuti ucapan saya. Bismillah ya Allah. Malam ini izinkan saya berikrar memutuskan ikatan sihir, ikatan jin, baik jin khodam ataupun jin nasab yang barangkali ada di badan kami, ada di badan keluarga kami, ada di rumah ini, yang apabila gangguan tersebut berasal dari orang lain atau keluarga kami atau leluhur kami, ya Allah, saya berlepas diri ya Allah dari perbuatan mereka. Jika gangguan gaib tersebut masuk ke badan kami, masuk ke aliran darah kami, masuk ke organ tubuh kami, atau ada di dalam rumah ini ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Allah, melalui ayat-ayat-Mu, melalui ayat-ayat Al-Quran, keluarkan gangguan tersebut dari badan kami, dari rumah ini, dan jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah dari diri kami sekeluarga. Apabila mereka tidak mau keluar dari badan kami, jadikan setiap makanan dan minuman yang aku konsumsi menjadi racun yang panas bagi mereka, menjadi racun yang menghancurkan mereka, menjadi racun yang menghanguskan dan menghancurkan mereka semua gangguan gaib tersebut. Ya Allah, wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, aku bersumpah dengan nama Allah, aku tidak butuh bantuanmu. Jika kamu masuk ke dalam badanku untuk menjagaku,
untuk melindungiku atau untuk menjadi sahabatku. Demi Allah, aku tidak ridho. Silahkan kamu keluar. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Aku hanya butuh bantuan Allah saja. Keluar, wahai musuh Allah. Tiupkan teman-teman ke tangan. Tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Terus kemudian yang putus-putus, yang hilang suara, silakan pindah ke akun terapi langit ya. Silakan pindah akun terapi langit. Insya Allah lancar. Ya teman-teman baca Al-Fatihah. Posisi tangan tetap ya, tetap berdoa. Yuk kita baca Al-Fatihah. Posisi tangan tetap seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan ke tangan. Tiupkan ke ini, ke air. Sebentar. Coba pindah Kak. Apakah sudah pindah ke ini? Ke akun satunya, akun terapi langit? Coba di akun terapi langit insya Allah normal ya. Yuk kita baca, karena saya di sini juga mantau di HP satunya. Yuk baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke telapak tangan. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tiupkan ke air ya. Kemudian tiupkan ke depan. Bismillah, Allahu Akbar. Carinya terapi langit, Kak. Seperti ini. Carinya terapi langit ya. Terapi langit. Nanti langsung ketemu. Yuk An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke telapak tangan. Bismillah. Tiupkan ke air. Bismillah. Kemudian tengok sebelah kiri teman-teman. Ke sebelah kanan dulu ya. Kanan silakan. Kemudian teman-teman tiupkan dan ucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian yuk kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke sebelah kiri. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian yuk diletakkan di dada dan perut. Kita baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tiupkan ke badan kita. Bismillahirrahmanirrahim.
tiupkan ke air. Bismillah, Allahu Akbar. Yuk, pelan-pelan tarik ke dada. Ya, tahan dulu. Teman-teman bacakan Al-Insyirah ya, Alam Nashrah. Kalau belum hafal silakan cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Tarik ke atas teman-teman. Kemudian batuk-batukannya. Ukhruj ya Abdullah. Ucapkan. Ukhruj ya Abdullah. Fakhruj minha. Ya. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kemudian keluar wahai Masya Allah. Cabut ke depan. Batuk-batukan. Saya jadi ikut serak ini. Bismillah. Jangan diminum dulu ya teman-teman. Jangan diminum dulu airnya. Ya teman-teman, tepuk-tepuk di sini di dada. Yang mau muntah silakan dimuntahkan ya. Yang belum ada reaksi silakan. Termasuk yang sedang mual belum keluar ya, silakan tepuk-tepuk. Kita baca Al-Fatihah dengan pelan. Sebelumnya ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika ada gangguan di badanku ya Allah, keluarkan melalui mulutku atau melalui arah yang Engkau kehendaki ya Allah. Bismillah, Allah Akbar. Tiupkan. Yuk baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Tarik ke atas. Bismillah, 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 bismillah. Ini tangan satunya pegang perut ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Sampai di tenggorokan. Yuk, tarik teman-teman. Seperti gerakan mencabut. Batuk-batukan. Keluar, wahai jin laknat. Yuk, sekarang mulai dari kaki ya teman-teman ya. Mulai dari kaki, silakan kakinya. Kalau bisa ditekuk ya. Dilipat tujuannya apa? Agar bisa kita kita urut ya. Kita urut. Posisinya mungkin bersila lebih enak. Kalau nggak bisa sila gimana? Semampunya. Yang penting kakinya ini bisa kita tekan-tekan. Ya, ditekan dari mulai jempol. Tekan dengan seperti ini ya. Bismillah. Diurut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai jempol, terus kemudian jempol jari-jari kaki yang lain, silakan diurut. Ya, dua-duanya ya teman-teman. Silakan dua-duanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Fattah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Allah, izinkan Ya Allah dengan ayat-ayat-Mu ya Allah, hancurkan gangguan sihir, gangguan jin, gangguan penyakit ain, atau penyakit apapun, baik medis maupun non-medis yang ada di badan saudaraku ya Allah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya teman-teman, naik ke betis, betisnya diusap ya, dipijit sampai ke lutut, sampai ke paha. Yuk diurut ya, diurut, dipijit saja semampunya. Misalnya ini betisnya diurut ke atas sampai ke paha atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Naik teman-teman ke perut ya, bawah perut dulu, bawah perut ditekan-tekan. Pelan-pelan tekannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Naik teman-teman ke sini, ke perut. Ya, yang mual, muntah silakan dikeluarkan. Yuk, terus tekan-tekan di daerah atas pusar ya, atau begini, atas bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar wahai jin terlaknat, jin terkutuk yang ada di badan saudara-saudara kami. Kalian yang ada di badan saudara kami, penyakit ain, sihir. Kalian kembalilah kepada orang yang mengirimkan kalian. Kembalilah kepada dukun-dukun sihir yang mengirimkan kalian. Wahai jin khodam, jin nasab, jin qarin, jin khanzab, jin dasim, silakan keluar. Ukhruj ya adwallah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Teman-teman langsung ke sini ya, ke pundak. Pundak kanan kiri tepuk-tepuk silakan. Terus tepuk-tepuk ya, gantian kanan kiri. Ukhruj ya Abdullah, ukhruj ya Abdullah, fakhruj minha fa innaka rajim. Yuk tepuk-tepuk, kemudian batuk-batukan. Seperti itu. Ya. Ini di yang tenggorokannya ngejel, ya. Seperti ini ya. Terus batuk-batukan. Ya, yang ngantuk ditahan dulu, teman-teman. Ini kemungkinan kalau ngantuknya ngantuk yang mendadak dan begitu luar biasa, ya kemungkinan ada gangguan. Yuk, diusap-usap tenggorokannya, kemudian ini pundaknya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ya teman-teman silakan. Ya seperti ini dipijit-pijit ya, dipijit seperti ini posisinya. Ya terutama yang insomnia, nggak bisa tidur, vertigo, migrain, kemudian anxiety, macam-macam ya. Terus kemudian sakit kepala, pokoknya gangguan otak ya silakan ya. Silakan dicengkram seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj ya Abdullah. Al'anuka billa'natillah. Al'anuka billa'natillah. Sebentar lagi ya teman-teman ya. Al'anuka billa'natillah. Yuk 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa. Fazzajirati zajra. Fattaliyati dhikra. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib
وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فعتباه شهاب ثاكب. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, punggung ini jarang kita sentuh, padahal kemungkinan banyak ya gangguan di area punggung. Maka silakan teman-teman senyampainya kalau ada yang bisa dimintai tolong ditepuk-tepuk. Kalau enggak bisa pakai punggung tangan nih, ya, tepuk-tepuk punggungnya. Seperti ini. Ya. Ditepuk-tepuk ringan. Kalau enggak nyampe ya, karena mungkin ya faktor tertentu gitu. Teman-teman bisa pakai misalkan apalah gagang sapu atau mungkin pakai tongkat yang agak panjang ya, cukup ditepuk-tepuk begini. Ya, tepuk-tepuk ya, senyampainya. Ya. Atau agak turun dikit nggak apa-apa deh, daerah pinggang gini. Silakan ditepuk-tepuk. Tepuk-tepuk gini. Kalau pinggang mungkin masih nyampe ya. Belakang seperti ini. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ukhruj ya Abdullah fakhruj minha fa innaka rajim al'anuka bil la'natillah. Yuk teman-teman terus ditepuk-tepuk. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'alas shalah Hayya 'alas salah حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Bismillahillazi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu hadir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbanas adhhibil ba'sa wa anta syafi. La shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashya. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashya. Yuk yang gatal dari leher sampai punggung dioles dengan air. Ya. Airnya diminum. Bismillah. Ya silakan teman-teman. Masih ada yang ganjel di tenggorokan? Yuk diurut ya. Bismillah, 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 bismillah. Kemudian batuk-batungan. Bismillah, 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 Allahu Akbar, batuk-batungan. Yang gatel atau sakit seluruh badan, ya. Ya, pinggangnya ditekan saja. Pinggangnya ditekan-tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan gerak sendiri. Oh ya, yuk. Teman-teman, minta tolongnya kepada Allah ya.
Jadi teman-teman sekarang yang masih ada reaksi ya, yuk pasrahkan, ikhlaskan. Yang ini yang gatal dulu ya, yang gatal sama pegel seluruh badan ya. Minta tolong, benar-benar minta tolong kepada Allah. Ya Allah, keluarkan ya Allah gangguan gaib ini yang hanya Engkau yang mengetahui. Dengan kalimat-Mu ya Allah, dengan kekuatan-Mu ya Allah, keluarkan. Tiupkan, bismillah, Allahu Akbar. Yuk teman-teman, ikuti ucapan saya ya. Yuk, bismillahilladzi. Yuk bareng-bareng. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Tiupkan. Bismillah, Allahu Akbar. Ukhruj ya aduwallah. Yuk, usapkan ke seluruh badan. Dari mulai wajah, telinga, kemudian sini tengkuk, kemudian sini pundak, terus kemudian sini leher, turun ke perut, terus ke kaki, silakan. Oke, teman-teman yang sakit daerah pinggang silakan ditepuk-tepuk, punggung nih yang jarang kita akses nih. Yuk, punggungnya. Bismillah, 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 bismillah. Biasanya langsung keluar. Ya, kalau selesai biasanya memang nggak ngantuk lagi. Ya, teman-teman, ya silakan yang asam lambung, yang sakit apapun rutin ya. Rutin ikuti terapinya dan siapkan air. Nanti airnya diminum rutin. Begitu. Masih ada keluhan? Ya. Jadi airnya silakan selain diminum dipakai untuk membasuh badan yang sakit ya. Membasuh bagian yang sakit. Jadi bukannya sekedar diminum, kalau air minumnya habis ya besok pagi ya. Besok pagi silakan siapkan airnya dan ya agak banyak ya, yang agak banyak sedikit. Maksudnya gimana agak banyak sedikit? Yang benar yang mana? Yang banyak apa sedikit? Ya, yang agak banyak sedikit. Paham ya teman-teman ya? Yang banyak sekalian nggak apa-apa sih. Kalau misalkan ada wadahnya, gitu. Nah ini suara saya mulai serak-serak nih. Mulai kehabisan suara. Atau jangan-jangan ada teman-teman yang transfer gangguan ke sini. Mudah-mudahan tidak ada ya. Jangan ada yang transfer gangguan ya. Jangan ada yang ngirim penyakit ain ya teman-teman ya. Saya lagi lemah ini. Yuk teman-teman, besok boleh dicampur air yang lain. Tapi sebisa mungkin besok siaman airnya itu agak banyak. Begitu. Dan teman-teman ada yang belum masuk ke dalam grup. Ada saudara-saudara kita yang baru saja bergabung dan belum masuk ke dalam grup. Ya silakan kalau mau ruqyah langsung boleh, silakan ya. Saya di Jogja. Silakan teman-teman, boleh ruqyah langsung. Apalagi teman-teman sudah berkali-kali ikut, sudah 3 bulan ikut, tapi muntah terus. Ada ya? Nanti lama-lama habis. Teman-teman, kalau masih reaksi, yuk, masuk grup. Kalau masih reaksi, sebaiknya dicek barangkali ini ada yang belum dipraktekkan nih. Masih ada foto di rumah, masih ada jimat barangkali, ya, kita masih di rumah masih ada musik-musik yang tidak jelas, begitu ya. Terus barangkali ada buhul sihir namanya. Saya Jogjanya daerah Ngoto, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Salah masuk akun. Salah masuk akun. Iya kah? Sama aja kak. Oke teman-teman yang ingin masuk ke dalam grup. Ya, kita sering share ya. Sering share infonya itu di grup. Jadi kalau ada pas ruqyahnya itu setiap hari kak. Selain Senin Kamis. Ya Senin Kamis kita libur ya teman-teman. Senin Kamis libur. Jadi setiap Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Begitu. Nah silakan teman-teman masuk ke grupnya. Ini ada pojok.
kiri atas, ini ditekan ya, ditekan. Nah, terus masuk ke sini. Akunnya ada dua, ada akun Coach Mufti, ada akun terapi langit. Nah, ini saya live di dua akun. Terus kemudian diklik di sini. Nah, teman-teman di situ ada tulisan grup terapi gratis ya. Perhatikan. Grup terapi gratis, bawahnya tulisan terapi langit. terapilangit.com. Nah, masuk saja ke situ. Terus teman-teman akan diarahkan ke halaman. Nah, silakan di sini ya, teman-teman bisa klik yang paling atas. Yang paling atas ini adalah grup untuk terapi semua masalah penyakit kronis, gangguan sihir, penyakit anak, keluhan anak, anak berkebutuhan khusus. Ini yang atas. Terus kemudian masalah rumah tangga ya, yang atas. Terus teman-teman, ya terima kasih juga teman-teman. Mohon maaf ini banyak yang belum saya respon ya. Yang ingin dijawab pertanyaannya, kalau ingin konsultasi silakan teman-teman japri ya. Silakan DM, biar nanti bisa tanya sepuasnya. Sebanyak mungkin silakan. Saya sudah terlatih ini teman-teman. Terlatih apa? Membaca novel dari teman-teman semuanya. Mau saya tunjukkan novel-novelnya? Jangan ding, nanti kita menjaga privasi teman-teman ya. Kita menjaga privasi dan apa kisah-kisahnya itu nggak saya umbar. Nah, ini ada yang panjangnya panjang novel. Masya Allah. Dibuat novel kayaknya laris ini. Jadi keluhannya macam-macam. Boleh silakan ya DM. DM, caranya DM begini. Klik. Kemudian klik di sini. Terus tekan di sini. Nah, ini silakan teman-teman kirim pesan. Ini ada tulisan pesan ya. Oke. Silakan teman-teman yang mau istirahat, selamat istirahat. Jangan bilangnya mau istirahat. Habis ini pasti scroll-scroll. Ayo. Atau jangan-jangan nonton drakor. Ya. Oh iya, ternyata kemarin ada yang tanya tentang ini ya, boneka Labubu ya. Boneka Labubu ini yang lagi tren. Itu ternyata diviralkan oleh ini, Lisa Pink Black. Apa sih? Blackpink. Black. Tahu ya? Blackpink. Saya nggak tahu. Saya nggak kenal, cuma katanya saja gitu. Blackpink tuh teman-teman ya. Ya, kalau Kuromi saya kurang paham. Yang Labubu ini yang lagi viral, itu hati itu loh. Hati-hati, itu boneka iblis katanya teman-teman ya. Boneka monster. Ya, itu memang gara-gara satu artis bisa kemudian viral. Yang katanya gimana? Dia sering viral ya, lagi viral. Yang katanya ini saya sih nggak nonton ya. Yang lagu-lagunya gini. Curut. Mungkin ketika dia nyanyi itu, ketika lihat curut itu ya, jadinya nyanyinya begitu. Ya teman-teman jangan sampai kemudian kita terbawa ya, anak-anak terutama ya, mungkin saudara kita, anak-anak kita biasanya terkena virus FOMO gitu, takut ketinggalan. Oke teman-teman yang ingin konsultasi, ya yang ingin konsultasi silakan bisa ini klik pesan di sini. Terus, oh ya, ada yang punya hutang, ingin lunas hutangnya. Ada yang untuk sakit jantung. Sakit jantung itu, nanti saya tidak berani langsung mereferensikan. Iya betul, curut itu tikus. Kan saya lihat konten, ada yang niru-nirukan, ya, nirukan apa tuh, Lisa Blackpink. Ya, nirukannya lagunya curut-curut itu ya. Curut, saya nggak tahu iramanya gimana, pokoknya gitulah. Ya saya menduganya ini kayaknya pas nyanyi, pas lihat curut gitu kan. Pas lagi di dapur, lagi masak, tiba-tiba ada curut lewat, akhirnya terciptalah lagu itu. Gitu. Lagu curut. Oke teman-teman. Yang ingin bebas finansial, ingin bersedekah lebih banyak, ingin umroh bareng-bareng, ingin lunas hutangnya, insya Allah kita siap dampingi ya. Dengan apa? Dengan cara memasarkan produk-produk terapi langit. Jadi insya Allah besok live-nya jam 6 Kak, mudah-mudahan ya. Mumpung Jumat nih. Iya betul Kak Indriani. Pas lewat curut gitu. Oke teman-teman, jadi teman-teman kalau belum punya pengalaman bisnis, ya tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah gitu ya, karena insya Allah nanti akan kita dampingi dari nol. Dengan cara apa? Dengan cara nanti kalau teman-teman apalagi nggak punya produk ya, insya Allah kita siapkan produk berupa buku,
Boleh sekali Kak Arsy, boleh sekali silakan dicampur madu ruqyah, bagus malah. Eh, iya, nanti oh iya sebentar lagi ini ya Kak Dewi. Pakai ini Kak, saya pakai ini. Jadi insya Allah ini sebentar lagi mudah-mudahan segera launching karena sudah banyak yang nggak sabar menanti serum ruqyah. Begitu, serum ruqyah. Ini ganti kemasan ya besok ya. Ganti kemasan. Kemasannya adalah kemasan yang bentuknya gini teman-teman. Untuk serum besok kemasannya ganti begini tapi kotak bentuknya. Ya, sehingga enak sekali dan nggak pecah. Gitu. Nah, ini tinggal diputer gini, tinggal ditekan. Ini enak sekali. Ya. Seperti itu. Ini parfum mix toharoh, terus kemudian ada parfum ruqyah untuk apa nih? Membantu khusyuk sholat. Terus kemudian serum mudah-mudahan Kak Mami Aji mudah-mudahan akhir bulan ini ya. Kita sedang persiapkan stok besar-besaran karena memang banyak sekali permintaan begitu. Dan kita sebelumnya kan masa riset. Kita belum berani stok besar-besaran kalau misalkan ada komplain ya. Nah, ini berhubung alhamdulillah banyak yang cocok. Nah, baru kemudian kita produksi besar-besaran. Seperti itu. Ya, parfumnya ada yang parfum untuk khusus akhwat, mistoharo semacam ini. Ya. Terus kemudian ini sudah diruqyah teman-teman ya, sehingga insya Allah manfaatnya lebih banyak gitu. Serumnya masih inden Kak Wita sekitar 117. Untuk reseller ya Kak Supatmi, ya serum brightening Kak Wakini. Khusus untuk reseller insya Allah banyak sekali potongan. Parfum juga kita sedia, parfum untuk membantu sholat lebih khusyuk ya. Terus kemudian teman-teman juga bisa membantu memasarkan buku. Ada 30 sampai bulan ini rencana launching 30 ya, 30 sampai 50 produk. Begitu. Nah, teman-teman, untuk menjadi reseller, oh ya silakan Kak, Darin Collection, silakan boleh. Ya, jangan ditahan. Kalau ingin ke kamar mandi jangan ditahan. Silakan. Oke, terima kasih Kak Wagini ya. Mudah-mudahan nanti segera ready. Obat batuk menahun ada Kak Larasati. Nanti silakan DM ya. Silakan DM. Insyaallah kita ada kapsulnya gitu. Ya, khusus untuk reseller itu harganya spesial. Reseller itu ada 5 paket. Anak kejang, Kak Shanti, pakai madu ruqyah anak, child drink. Ya, insya Allah ini sudah dibacakan ruqyah. Dan alhamdulillah banyak sekali testimoni. Oke, silakan Kak Mama Raffi bisa nanti untuk membutuhkan produknya ya. Silakan teman-teman bisa kunjungi profil di sini. Caranya ya, pojok kiri atas ditekan. Kemudian silakan teman-teman masuk ke sini, ini ditekan. Kemudian nah di sini ada belanja ya, paling kiri ini ada belanja. Nah, silakan teman-teman nanti bisa pilih sendiri. Ini ada macam-macam ya. Silakan dilihat-lihat, sudah ada keterangannya jelas. Kalau yang butuh buku, ini ya buku terapi ya untuk semua masalah hidup. Bunda Yuna Hamzah belum ada. Mudah-mudahan akhir bulan ini sudah sedia ya. Terus kemudian yang butuh buku untuk terapi, ini terapi masalah hidup ya teman-teman. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan keajaiban nih. Begitu. Akan keajaiban ketika memang benar-benar dipraktekkan ya. Terus kemudian yang butuh macam-macam di sini sudah ada keterangannya. Silakan nanti teman-teman bisa scroll saja. Ini ada banyak sekali produknya. Kalau yang bingung silakan DM. Begitu. Nah, paket keagenan itu ada 5 teman-teman. Dari yang mulai gratis sampai yang tertinggi itu platinum. Platinum harganya 1,2 juta untuk apa? Untuk stok produk. Cara jualannya nanti kita bantu. Hingga teman-teman bisa menghasilkan 1 sampai 5 juta per hari. Ya, insya Allah. Karena ini insya Allah gampang sekali dijual. Gitu. Kalau untuk reseller saat belanja sudah langsung dapat harga reseller kalau memang pendaftaran pertama langsung mendaftarkan reseller begitu. Keuntungannya 3 teman-teman. Pertama teman-teman sudah mendukung program pondok kami, pondok pesantren gratis ya, khusus yatim dan duafa. Ini kami membuka 5 lagi nih, khusus untuk remaja nih, usia 12 sampai 17 tahun yang siap menghafal Quran, belajar Islam dan dididik menjadi pengusaha. Ada nggak di antara teman-teman yang punya anak laki-laki usia 12 sampai 17 tahun atau keponakan atau siapalah? Yuk kirim ke Jogja. Kita membuka 5 ya gratis. Gratis 5 orang kita tampung, tapi kita tes dulu ya.
paling tidak sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar. Begitu. Ada Kak Ashanti, ada katalog untuk konsumen. Alamatnya di Jogja, Jalan Imogiri Barat. Itu khusus untuk ini pondoknya beda ya. Sekarang ini kita buka pondok entrepreneur, pondok muslimpreneur. Jadi tidak hanya sekedar menghafal Quran. Menghafal Quran mungkin targetnya hanya 10 juz. Kalau mau yang 30 juz nanti pondoknya yang lain. Kami ada. Ya. Menghafal Quran 10 juz, terus kemudian nanti belajar kewirausahaan. Jadi lulus 3 tahun insya Allah dahsyat. Ya, bisa berbisnis, bisa membantu umat, tapi targetnya harus bisa ini ya, membantu kita terjunkan di daerah-daerah. Begitu. Jalan Imogiri Barat ke Aseri. Ini yang baru tapi belum jalan ya. Kalau yang ini, yang sudah jalan itu yang Pondok Tahfidz. Begitu. Yang 1-2, yang minat paket platinum 1,2 juta ini terjangkau sekali karena per 1 Oktober nanti kita naikkan jadi 1.500.000. Begitu teman-teman ya. Stoknya bisa teman-teman pilih mau stok madu anak atau mungkin parfum atau untuk buku gitu ya, bebas silahkan. Oke, yang ingin bertanya konsultasi dulu, konsultasi tentang iya betul Kak Ziyad. Nah, kok tahu ini Kak Ziyad ikut terapi anak ya? Iya betul. Pondok Terapi Langit. Ustadz Rahmat. Ya itu tim kami yang khusus ngelola terapi anak generasi kualitas terbaik namanya, si kuat. Ya, insya Allah Kak Rumah Mukena Makassar kita bantu cara pemasarannya, jelas. Tidak mungkin kita diamkan, ya, tidak mungkin kita biarkan begitu. Pasti kita bantu. Anak usia 11,6 tahun, ya bolehlah nego sedikit boleh gitu. Sama teman ya, boleh nggak 11,6 boleh, ya. Boleh nggak 17 lebih sedikit boleh sama teman. Kan teman-teman sudah punya kenalan orang dalam gitu ya. Boleh silakan. Oke, saya izin pamit dulu ya teman-teman karena sudah larut malam. Besok ketemu lagi jam 6 insya Allah. Jam 6 lebih sedikit lah, 6.15 mungkin ya. Sampai ketemu besok, mudah-mudahan dengan melalui perantara terapi ini Allah sembuhkan kita. Allah damaikan hati kita, bersihkan pikiran dan jiwa kita. Allah lunasi utang teman-teman. Kemudian Allah selesaikan masalah rumah tangga teman-teman. Saya izin pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat teman-teman semuanya ya.